Halo penghuni YouTube dan sobat channel Hip-Hop Bima, selamat datang lagi di channel ini. Nah, di video ini gue akan memberikan beberapa review dan beberapa opini pribadi gue setelah gue pakai DJI Pocket 2 ini selama beberapa hari. Buat kalian yang belum nonton video unboxingnya, jangan lupa nonton, linknya di atas ini ya. Jadi ada beberapa yang gue suka dari DJI Pocket 2 ini. Pertama, body dan ukurannya. Body dan ukurannya itu memang benar-benar pocket size gitu. Jadi simpel, kecil, tapi dia powerful gitu. Hanya dimasukin kantong bisa, masukin tas lempang bisa gitu. Bodinya memang uh, simple, gampang dibawa kemana-mana gitu. Lalu yang kedua itu ada pengoperasiannya. Pengoperasiannya gue suka karena dia cepet banget gitu. Kalau kita mau shoot momen tertentu, kita tinggal klik tahan, dia 2 atau 3 detik itu sudah siap, langsung bisa merekam. Berbeda dengan saudaranya DJI OM4 ini, dia memang walaupun sudah menggunakan magnet, tetap aja kita kan harus buka aplikasi di smartphone-nya. Belum lagi kalau smartphone-nya itu ke lock, kita harus unlock lagi gitu. Tapi memang dari sisi ketahanan baterai ini jauh lebih menang, dia bisa lama banget, sedangkan ini nggak selama ini. Lalu yang ketiga itu aksesorisnya lengkap dan mudah sekali dipakai. Contohnya kayak gini, mini tripod, ini gampang banget pasangnya, lengkap ya, bisa pakai untuk mini tripodnya atau dengan wireless mic-nya gitu. Lalu ada konektor lightning juga untuk iPhone. Jadi gini, kita nggak hanya bisa lihat dari melalui layar ini, kita juga bisa langsung rekam dengan menggunakan konektor lightning ini. Ada lightning dan type C, lalu kita hubungkan ke smartphone kita, kita juga bisa lihat langsung layarnya menggunakan smartphone kita gitu. Oke. Dan yang keempat itu, oh ya sebelumnya di sini dia ada 4 mic ya, di setiap sisinya itu ada 1, 2, 3, dan di depan lagi 1. Jadi memang pengambilan suaranya itu benar-benar clear gitu dari segala sisi masuk. Nice. Terus yang keempat itu cover. Nah ini guys, covernya ini dia muat banyak aksesorisnya. Jadi di dalam covernya ini bisa muat 2 konektor type C dan lightning, 1 wide lens, 1 wireless mic, dan mini tripod. Jadi kita bisa attach mini tripodnya di sini. Lalu DJI-nya. Nah, tips buat kalian untuk naruhnya ini, buletannya ini selalu menghadap ke dalam ya, untuk menjaga gimbalnya. Dan juga tombol powernya ini juga menghadap ke dalam, karena kalau misalnya dia menghadap keluar itu sering banget kepencet dan gimbalnya langsung error gitu. Nah, udah, hanya dengan membawa ini kalian bisa merekam video atau ngambil foto di dalam kondisi apapun. Ini yang gue suka. Oke, itulah beberapa dari kelebihan DJI Pocket 2 menurut opini pribadi gue. Tapi juga dia ada kekurangannya. Yang pertama itu adalah cepat panas guys. Jadi kemarin itu gue coba untuk rekam video di resolusi 1080, fps-nya 60, itu sekitar 5-10 menit itu ininya sudah panas banget guys. Untuk dipegang gitu memang benar-benar nggak nyaman, itu panas. Lalu yang kedua, layarnya terlalu kecil. Memang ini layarnya terlalu kecil ya. Jadi di DJI Pocket 2 ini kan ada fitur zoom ya. Jadi walaupun ini ada thumbsticknya ini, mini stick ini kan untuk menggerakkan gimbalnya, sedangkan untuk slider zoomnya itu dia ada di layarnya, dan kadang itu nggak kena gitu, karena layarnya terlalu kecil atau jempol gue yang terlalu besar. Enggak lah ya, layarnya emang terlalu kecil, dan indikator plus dan minus untuk zoom in dan zoom outnya itu memang terletak di paling kanan dan dia agak kecil gitu, jadi agak susah.
Lalu yang ketiga yang gue kurang suka adalah ini riskan banget guys, riskan banget. Jadi meskipun ini bodinya kecil, enak digenggam, nyaman dibawa, tapi dia ada kelemahan dan itu adalah kalau misalnya kita lagi bawa gini, kita kesenggol atau kebentur sesuatu, ini riskan banget kayak gimbalnya bisa patah atau error gitu. Jadi kemarin gue pakai tripod, gue taruh di dashboard mobil, jadi gue ngerekam gitu kan, gue merekam jalan, gue taruh di dashboard mobil. Pada saat tanjakan itu kan gue agak ngegas dong, karena biar nggak merosot turun kan, dan itu langsung membludak ke belakang. Tapi untungnya nggak apa-apa sih. Nah itu agak riskan, hati-hati. Oke, dan ini yang terakhir adalah baterainya nih. Baterainya ini gue bingung, ini bisa masuk ke kelebihan, bisa masuk ke kelemahan. Kenapa? Karena baterainya ini kan dia cuman 875 mAh. Itu gue pakai rekam video di resolusi 1080 60 fps sekitar 5 sampai 10 menit itu sudah berkurang sekitar 20%, dan kalau misalnya kita rekam video mati, apalagi kan kita nggak selalu rekam video, kita kadang mati hidup rekam, itu gue pakai sekitar 2 atau 3 jam itu udah harus isi ulang lagi gitu. Tapi ya dengan baterai yang kapasitas 875 ini dia bisa mengcover video dengan resolusi 4K 60 fps, yaitu sudah bagus ya. Apalagi dia sudah bisa ditambah dengan aksesoris ini, wireless mix transmitter ini. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan wireless mic ini, kita harus menggunakan aksesoris ini biar dia bisa connect. Lalu di sini juga dia juga bisa memancarkan wifi, jadi kita bisa connect ke dia lalu mengambil video yang sudah kita ambil. Nah itu memang butuh daya yang besar, dan baterainya juga cukup untuk mengcover itu. Ya itu plus minus lah dengan baterai segitu ya. Berbeda dengan DJI OM4, baterainya memang besar, dia lama banget, bisa sampai seharian baru diisi ulang. Oke, itu tadi adalah beberapa kelebihan dan kekurangan menurut opini pribadi gua. Dan sekarang gua akan memberikan review footage atau video-video yang udah gua ambil menggunakan ini. Oke, jadi ini adalah gua pakai resolusi 1080p, dan gua sambil berlari ya, gua pegang, gua sambil lari gitu, dan ini adalah hasil footage-nya. Memang agak gerak sedikit ya, tapi untuk kestabilannya lumayan lah. Lalu ini gue coba di resolusi 1080, ini zoom 4 kali. Untuk bisa zoom 4 kali kita harus di resolusi 1080. Kalau untuk resolusi 4K kita hanya bisa zoom sebanyak 2 kali aja. Nah, dan ini adalah resolusi 4K dengan maksimal zoom 2 kali. Ya ini memang gue ngambilnya sudah agak terlalu sore ya, jadi sedikit noisy. Oke, lanjut. Nah ini kalau misalnya ada objek di depan kita, ini zoom 4 kali dengan resolusi 1080. Setelah di zoom 4 kali masih cukup jelas ya. Lalu ini resolusi 4K dengan maksimal zoom 2 kali. Jadi emang di samping-samping rumah gue memang lagi ada sapi guys, jadi objeknya ya gue rekam aja sih sapi. Lalu berikutnya ini kita akan tes wide lens-nya ya, bagaimana sih pengaruhnya kalau misalnya memakai wide lens atau tidak menggunakan wide lens. Nah ini kita posisi tanpa menggunakan wide lens, posisi menggunakan wide lens, lumayan dia menambah field of view-nya ya. Dan buat wide lens-nya sendiri itu guys,
Itu mudah banget dipasangnya, dia ada magnetnya, detachable, jadi tinggal ditempelin aja di kameranya sini dan dia langsung terdeteksi. Nah, itu simple banget. Lanjut adalah ini video selfie ya. Oke guys, jadi ini adalah perekaman tanpa menggunakan wide lens, tapi dia ada fitur active tracknya ya. Nah, jadi dia ngikutin gerakan mukanya. Dan ini adalah wide lensnya, coba kita pasangkan. Nah, gimana? Dia jadi lebih lebar memang ya. Dan jika kita menggunakan tangan aja nggak terlalu dekat kalau menggunakan wide lens. Coba kita lepas lagi. Nah, pasang lagi. Oke. Sip. Nah, ini juga gue tes fiturnya di 8 kali slow mo. Iya. Ya, ini ya, dia ada fitur di DJI Pocket 2 ini untuk mengambil videonya, dia ada fitur slow mo hingga 8 kali, time lapse, panorama. Panoramanya ada 2 pilihan, 3x3 dan 180. Lalu ada foto, video, dan udah sih, kayaknya itu aja. Nah, yang terakhir kita akan coba wireless mic-nya. Seberapa jauh wireless mic-nya itu bisa nangkep suara kita. Oke guys, jadi kita akan coba wireless mic-nya ya. Bisa sampai sejauh mana dia. Ini wireless mic-nya dan sudah gua hubungin ke unitnya. Kita akan berlari ke sana. Oke guys, jadi ini sudah sekitar. Oke, di sini di video ini setelah sekitar 10-15 meter itu suaranya sudah nggak kedengeran ya. Gue juga nggak tahu kenapa, tapi pada saat gue udah sampai ujung dan gue kembali lagi ke main unitnya, itu suaranya masih sedikit-sedikit terdengar. Ya, di sini apakah masih kedengeran? Masih agak samar-samar terdengar gitu. Tapi ya memang harusnya nggak digunakan sejauh ini sih, biasanya kan hanya sekitar 2 atau 3 meter aja kan wireless mic-nya, biar suaranya itu jelas. Dan di wireless mic-nya sendiri itu kita dapat aksesoris windshield, jadi memang untuk mengurangi kalau misalnya kita lagi di cuaca yang berangin gitu, memang mengurangi suara noise-nya atau suara anginnya. Oke, lalu ini adalah beberapa contoh mode fotonya. Ini resolusi 4K, dan ini adalah portrait mode guys. Jadi DJI Pocket 2 ini kita bisa portrait ya. Jadi buat kalian yang mau buat story di Instagram bisa menggunakan portrait mode. Dan ini adalah panorama 3x3. Tapi nggak tahu gue kenapa di sini resolusinya itu nggak gitu tajam gitu, agak blur. Dan ini panorama 180. Ya, tetap agak blur juga ya. Dan ini zoom 4 kali untuk pengambilan foto. Jadi di fotonya itu juga kita bisa zoom sampai 4 kali. Nah, di zoom 4 kali ini lumayan ya, masih cukup jelas sih. Oke guys, jadi itu adalah beberapa contoh sampel video dan foto dari DJI Pocket 2 ini. DJI Pocket 2 ini bisa zoom 4 kali, tapi dia hanya bukan optical zoom, tapi dia digital zoom. Jadi istilahnya itu image-nya yang dideketin, di crop. Karena dia 64 megapiksel ini hanya pixel binding, nggak pure 64 megapiksel. Buat kalian yang belum tahu apa itu pixel binding, kalian bisa search di Google ya. Oke, segitu dulu review dari DJI Pocket 2 ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini worth it? Menurut gue sih untuk yang versi creator combo-nya itu worth it ya, dan mungkin bisa dijadikan daily driver gue.
dan sewaktu-waktu akan bisa menggantikan DJI OM4 ini. Oke guys, buat kalian yang belum subscribe channel Viva Wima, jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa aktifkan loncengnya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Viva Wima. Tetap sehat dan sampai jumpa di video berikutnya.